Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah grogi? Ya itu sih saya banget. Bahkan saya itu udah grogi dari kecil sampai sekarang masih sering grogi. Pernah punya pengalaman buruk tentang grogi waktu SD kelas 6, disuruh atau mengikuti seleksi pembacaan puisi karena akan ada acara di sekolah. Waktu maju tampil itu awal-awal nggak apa-apa, tapi setelah beberapa detik baca puisi kok tiba-tiba kertasnya bergetar, goyang-goyang, gemeteran. Masya Allah, itu sampai sekarang nggak pernah bisa lupa karena malunya luar biasa. Malu sama teman-teman, malu sama guru gitu ya. Tapi ya alhamdulillah hal itu nggak membuat saya trauma. Justru saya dari situ berusaha untuk kalau dipercaya atau kalau disuruh tampil lagi, kalau bisa jangan begitu. Tapi ya namanya grogi tetap aja grogi. Bahkan sampai sekarang, sampai umur udah segini, itu kalau mau tampil tetap aja masih grogi. Apalagi kalau pas acaranya acara yang lumayan besar atau mungkin tamunya adalah orang-orang yang sudah cukup terkenal, itu bikin grogi kita makin luar biasa. Nah, bagaimana caranya saya mengatasi grogi? Yang pertama yang sering saya lakukan adalah selalu berdoa terlebih dahulu. Setiap kita dipercaya, diberi amanah untuk menjadi MC misalnya, atau memberikan kata sambutan, atau mungkin membawakan sesuatu lah, pokoknya tampil di depan umum. Itu awalnya saya memohon kepada Allah, saya berdoa setiap habis sholat, saya berdoa, saya mohon diberikan kemudahan, saya mohon dilancarkan lisan, bahkan saya mohon kepada Allah untuk jangan terjadi apa-apa yang membuat saya malu. Nah itu saya memohon kepada Allah untuk dimudahkanlah intinya ya. Yang kemudian kedua, saya harus mempersiapkan diri dengan benar-benar matang gitu ya. Misalnya saya harus mencatat susunan acara atau mungkin materi-materinya, dan itu harus dipelajari, bahkan kalau perlu dihafalkan. Kita harus hafal benar-benar. Intinya itu menguasai materi, menguasai apa yang akan kita sampaikan. Nah kalau kita menguasai itu, insya Allah groginya akan berkurang. Bahkan kita langsung muncul percaya diri kalau kita benar-benar sudah menguasai materinya ya. Nah yang ketiga, itu kita juga harus belajar kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Kalau mungkin sekarang kita tidak bisa langsung belajar kepada orangnya, kan sekarang di YouTube sudah banyak perform daripada orang-orang yang sudah lebih berpengalaman tampil di muka publik ya, di tempat yang mereka sudah biasa gitu untuk membawakannya. Dari situ kita bisa lihat yang baik kita ambil, yang sekiranya memang tidak cocok untuk kita ya kita tidak usah pakai gitu ya. Itu sudah banyak kok sekarang contoh-contohnya di YouTube. Kemudian yang keempat adalah kalau memang sesuatu terjadi atau misalnya ada hal-hal yang di luar rencana gitu kan, di luar apa yang sudah kita susun, itu kita berusaha untuk tenang. Biasanya memang itu kalau sudah kita persiapkan dengan matang, tiba-tiba acaranya berubah, wah itu bisa membuat kita langsung blank. Saya pernah mengalami blank karena bingung ya, acaranya berubah gitu. Misalnya pembicaranya kok udah hadir, sementara kita acara-acara di awal minta ditunda gitu kan, minta dibelakangin, ditaruh di belakang, sementara pembicaranya pengen duluan gitu. Wah itu sering kali terjadi. Ya itu harus bisa-bisanya kita lah, pintar-pintarnya kita untuk menyampaikan, memohon maaf, atau membuat suasana menjadi tetap asik gitu ya, tetap enjoy audiensnya.
Kemudian jika memang terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita, mungkin kita salah dalam penampilan kita, atau mungkin ada yang kurang, itu kita banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, inilah yang benar-benar berarti membuktikan bahwasanya kita adalah manusia yang lemah, yang banyak salah, yang tidak mampu berdaya apa-apa, kecuali jika Allah memang menghendaki. Jadi kalau memang sudah terjadi hal itu, ya kita banyak-banyak istighfar, jadikan itu pelajaran, jadikan itu menjadi penyadar atau memberikan kesadaran bahwasanya kita itu memang adalah banyak kekurangannya. Ya, mudah-mudahan dengan pengalaman saya, sharing saya bisa membantu agar groginya berkurang. Kalau menurut saya memang grogi itu sudah bawaan ya. Kalau saya mungkin punya bawaan grogi, tapi ada beberapa yang memang tidak memiliki bawaan grogi, itu anugerah. Bersyukurlah jika kita tidak mengalami grogi gitu ya, kepercayaan dirinya tinggi. Tapi jika itu dimiliki oleh kita, ya terima saja, itu sudah menjadi bagian dari diri kita, dan insya Allah itu bisa dikurangi, bisa kita atasi. Ya, semangat untuk semua, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.